Jadi tujuan dari materi hari ini, klasifikasi dan jenis AI, yaitu memahami spektrum kecerdasan buatan ya, dari Narrow AI yang kita gunakan hari ini hingga General AI yang kita impikan. Jadi kita ini saat ini masih di Narrow AI, sedangkan kita nanti pengennya yang diimpikan adalah General AI. Nah, apa itu Narrow AI sama General AI? Kita akan bahas hari ini. Jadi ada General AI versus Narrow AI. Jadi nanti diharapkan mahasiswa bisa memahami tentang AI, Artificial Narrow Intelligence, disingkat dengan ANI. Ya, ANI, Artificial Narrow Intelligence, dan Artificial General Intelligence, AGI. Ya, ANI dan AGI. Kemudian weak and strong-nya, apa kelemahan dan kekuatannya. Jadi perbedaan filosofis antara simulasi kecerdasan dan kesadaran mesin. Ya, itu tujuan dari belajar. Yang ketiga, aplikasi media masih dapat mengidentifikasi jenis AI yang digunakan dalam industri media dan komunikasi saat ini. Jadi apakah Narrow, apakah General yang ada di industri media dan komunikasi saat ini, nanti kita akan identifikasi ya seperti apa. Jadi AI bukanlah satu entitas tunggal. Jadi di sini langsung dijelaskan dari ilustrasi gambarnya antara Narrow AI dan General AI. Seringkali media menggambarkan AI sebagai robot humanoid yang pintar segalanya. Nah, ini yang kalau gambaran mudahnya gitu ya. Jadi ada robot yang pacak ngapu-ngapu, pacak disuruh-suruh, atau pacak jago rumah, pacak masak, pacak segala macam ya. Pacak ngerakit mobil, motor dan sebagainya. Namun dalam ilmu komputer, AI dikategorikan berdasarkan kapabilitas, apa yang bisa dilakukannya. Jadi kapabilitas ini apa yang bisa dilakukan ini biasanya spesifik ya. Yang saat ini masih spesifik. Dan fungsionalitas, bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi kita saat ini berada di era Artificial Narrow Intelligence yang ANI tadi ya. Jadi Artificial Narrow Intelligence. Nah, apa itu ANI? Artificial Intelligence. Jadi kalau di sini dari gambar di sini ya, dari gambarnya perbedaan antara Narrow dan General AI. Di sini ada kalau yang Narrow is only able to carry out one specific task. Nah, jadi kalau yang masih Narrow itu AI-nya itu hanya bisa bekerja untuk satu tugas khusus gitu. Jadi kalau kayak sekarang ini yang dijelaskan tadi robot gitu kan, robot yang melayani tamu yang pembeli, misalkan ngantar barang ke tempat pembeli. Nah, itu adalah masih Narrow karena pajaknya baru itu baik, kalau untuk yang lain belum bisa ya. Nah, kemudian must be programmed by human to do a specific task. Jadi harus diprogram oleh seorang programmer. Jadi memang dibuat secara khusus gitu ya. Robot-robot tadi dibuat secara khusus. Robot yang dipakai untuk mendeteksi api, untuk memadamkan api, itu AI-nya masih Narrow AI. Ya. Robot yang khusus untuk merakit mobil itu kan robot yang hanya khusus ngencangi baut. Jadi begitu ada baut yang masuk situ langsung ngencengin. Nah, itu gawainya susah khusus di situ terus. Yang masang bodi mobil, misalkan robotnya masang bodi mobil ya sudah gitu. Yang dia cuma ngepres plastik, kemas-kemasan ya, itu namanya Narrow AI. Dia memang sudah cerdas, udah bagus apa kerjanya, itu sudah sangat presisi gitu kan. Nah, itu semuanya diprogram oleh orang, diprogram oleh programmer, dan bisanya baru satu itu. Nah, itu salah satu kriteria dari Narrow AI. Ya. Berbeda nanti dengan General AI. General AI is flexible and able to execute multitude of tasks. Jadi, kalau dia sudah bisa bekerja dengan berbagai tugas, ya, itu sudah masuk ke General AI. Tapi AI yang ada di sekitar kita ini masih posisinya masih Narrow AI.
Nah, sini Nero AI si jagoan spesialis. Memang jadi spesialis itu adalah Nero AI. Jadi yang di AI yang dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik, seringkali lebih baik dari manusia itu tadi. Karena tugas khusus itu biasanya tugas itu kan berulang-ulang. Ya, itu tadi saya contohkan, mencengi bau juga gawe ngenceng bau tuh lah, enggak gawe lain. Nah, lebih baik dari manusia kenapa? Dia enggak ada capeknya, enggak ada ngantuknya gitu kan. Enggak perlu nak istirahat, enggak perlu nak ngudut dulu. Namun kita, Pak ngudut dulu. Tukang-tukang itu baru setengah gawe, ngudut dulu. Kalau AI karena sifatnya adalah dari mesin, dia enggak ada rasa capek, enggak ada rasa bosan, ya gawenya itu terus. Selama masih ada power listrik yang mensuplainya, ya kerjaannya itu sangat spesifik dan melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik, gitu kan. Jadi kalau misalkan yang tugasnya belah-belah, ya belahnya sangat presisi sekali, ya. Nah, karakteristik dari Nero AI di situ tidak memiliki kesadaran, ya, iya karena memang bukan manusia, masa memiliki kesadaran. Hanya beroperasi dalam batasan programnya, karena tadi spesifik, ya. Contohnya di sini ada Siri, Google Map, filter spam, algoritma TikTok, itu masih Nero. Jadi ya Google Map, ya dia intinya menunjukkan dari posisi yang dibaca adalah GPS, ya. Data yang dia pakai adalah data GPS. Nah, data GPS itu adalah dia menyimpan berbagai data lokasi. Lokasi itu kan dia ngumpulin latitude dan longitude. Nah, itu kan. Jadi bahkan kalau yang di aplikasi foto, Google Foto itu, foto kita itu langsung berada dalam map. Posisinya di mana? Karena di situ ada menyimpan nilai latitude longitude, ya. Filter spam. Filter spam ini artinya untuk menghindari spam yang masuk ke dalam jaringan kita. Nah, ya juga sangat spesifik. Algoritma TikTok itu maksudnya gimana? Nah, sekarang kan sering kan belum gajian, belum dibaca oleh algoritma TikTok. Ada yang punya akun TikTok yang sudah affiliate kayak yang konten kreator kayak yang sudah gajian. Nah, pacak di ini dulu lagi. Pacak diminta penjelasan untuk bisa bagaimana untuk bisa ditemukan oleh algoritma TikTok sehingga bisa mendapatkan duit dari TikTok, gitu kan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari AI Nero, ya, ahli dalam satu bidang saja. Jadi contohnya di situ. Jadi kerjaannya artinya AI-nya itu bekerjanya ya cuma satu hal itu saja. Nah, berbeda dengan General AI, AGI, Artificial General AI, Intelligent, ya. Kecerdasan setara manusia. Kecerdasan setara manusia. Definisinya di sini AI hipotetis yang memiliki kemampuan kognitif fleksibel seperti manusia. Ia bisa belajar, merencanakan, dan memecahkan masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Ya. General AI belum terwujud dan masih menjadi subjek penelitian serta fiksi ilmiah, seperti Jarvis di Iron Man atau Data di Star Trek. Jadi sebenarnya impiannya sudah masuk, gitu kan? Impiannya sudah diimpikan, sudah diwujudkan dalam bentuk film di Iron Man, ya. Hebatnya Iron Man itu kan cukup manggil Jarvis, dia datang dewek, tangannya datang, palanya datang, bajunya datang, ya. Terus minta data, begitu lagi terbang minta data, minta map di sini, tampilkan map di sini, ya. Segala macam bisa dipintanya. Jadi sudah kayak manusia, gitu kan? Nah, itu masih fiksi. Jadi masih film yang masih berupa fiksi. Ya. Jadi belum terwujud secara nyata. Baru AI-nya itu ya baru yang AI di komputer, gitu ya.
Ya, yang kamu gunakan komputer ChatGPT dan sebagainya itu seolah-olah bisa galau kan, bisa, tapi bisa cuman ngasih ngasih eh, jawab pertanyaan kita gitu. Karena dia adalah yang dibacanya adalah data-data yang ada di server, ya. Nah, jadi ini nanti yang menjadi impian bahwa akan masuk ke general AI. Nah, Cak Mano, kalau nanti sudah general AI ini, kalau tidak ketemu wong lagi ya gitu. Jadi dia bisa belajar. Makanya kalau AI itu kan, kalau kita nanya yang dia nggak tahu, dia minta minta kasih tahu kan. Apakah bisa ada informasi yang bisa saya dapatkan gitu. Begitu kita ngasih tahu, nanti pertanyaan berikutnya dia udah tahu. Nah, kayak sifat manusia kan. Tadinya kita tanya, tidak tahu, terus kita tunjuk tahu, pas ada wong yang lain yang nanya, dia sudah tahu. Nah, itu sifat pembelajaran di dalam mesin-mesin AI. Jadi data-data ya, datanya berupa apa aja yang kita chattingin, kita ngetik, ya, itu menjadi data dia untuk pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Disitulah proses belajarnya. Jadi ia bisa belajar. Jadi dari data-data itu dia bisa belajar. Setiap dia tidak tahu sesuatu kan kita kayak eyalan kan. Oh ini salah, ini kamu salah. Ya. Harusnya ini, oh iya maaf. Dia kayak manusia kan, oh iya maaf saya salah. Ya setelah saya teliti lagi ternyata benar, Anda benar. Gitu. Ya. Nah itu jadi seolah kita ngobrol sama manusia di situ. Nah, di sini dibandingkan, ada perbandingan antara Narrow AI dan General AI. Jadi fokusnya itu tugas tunggal yang spesifik. Kalau general itu multitasking. Ya, jadi adaptif artinya nanti dari berbagai keadaan dia diharapkan bisa, karena di situ dia punya daya pembelajaran. Kemampuannya sangat efisien di bidangnya. Kalau general ini kreatif, emosional, nalar umum, ya. Jadi pernah nggak dia minta maaf gitu kan? Kalau kamu ngetik di ChatGPT itu salah, oh kamu salah, pasti dia minta maaf gitu. Jadi kayak emosional. Atau misalkan, sudahlah, aku nggak mau lagi tanya, gitu kan? Maaf, nanti saya akan berusaha lebih keras lagi. Kayak orang gitu kan? Jadi kayak punya emosi gitu. Ya, tapi penalarannya masih secara umum. Fleksibilitasnya kaku, perlu dilatih ulang untuk tugas baru. Nah, ini karena yang Nero AI tadi kan spesifik. Kalau untuk tugas-tugas yang baru ya harus dilatih ulang, harus dibuat ulang, dirancang ulang, diprogram ulang. Kalau yang tugas-tugas yang khusus. Nah, sedangkan kalau general AI lebih fleksibel, ya. Transfer learningnya mandiri itu tadi. Setiap ada dia tidak tahu, dia bertanya. Kalau ada jawaban, dia simpan sebagai ingatan, ya. Kayak manusia, ya. Jadi ibaratkan jadi sebuah pengalaman gitu. Dia perjalanan kemana, tidak tahu sesuatu, dia tanya, dia dapat jawaban, dia simpan sebagai ingatan. Pertanyaan berikutnya, dia sudah tahu dan bisa menjawab berdasarkan apa yang kita sampaikan tadi. Statusnya ada di mana-mana, ya. Belum ada, masih masa depan kalau general AI-nya ini. Ya. Jadi kalau yang narrow AI ini sudah ada di mana-mana, memang sudah banyak. Bahkan apa kita punya HP ini sudah termasuk narrow AI. Karena di sini ada yang contohnya tadi Google Map gitu kan. Terus yang mengenali foto kemarin itu sudah ada AI-nya, AI khusus untuk mengenali foto. Ya, di foto-foto di Google Foto itu akan selalu ditanya kalau kamu lagi buka Google Foto, kadang-kadang muncul untuk dia itu memastikan bahwa yang dia kenal itu benar. Jadi dia menampilkan dua gambar. Apakah ini orang yang sama gitu? Jadi misalkan dia fokusnya gambar Suyanto. Dia dapat gambar yang posisi miring. Apakah ini sama dengan Suyanto? Kalau kita jawab yes, itu jadi pengetahuan dia. Kalau bukan, langsung dia dihapus dari ingatan dia bahwa dia bukan Suyanto. Dari berbagai posisi, dari belakang, dari samping, dari depan, ya. Itu nanti kalau kan orang kita moto itu kan macam-macam dari posisi mana aja gitu kan. Nah, tapi akhirnya nanti dengan pembelajaran itu, nah dia bisa mengenali foto itu siapa, ya, fotonya itu siapa. Nah,
Perbedaan secara filosofis, ya, klasifikasi ini berbicara tentang pikiran dan kesadaran. Weak AI ini yang kelemahannya, ya. Mesin bertindak seolah-olah ia berpikir, ia memproses input menjadi output tanpa memahami maknanya. Ya karena dia hanya mesin gitu ya, tanpa memahami makna. Contohnya chatbot customer service. Nah, sekarang kan banyak sudah kan. Jadi yang layanan 24 jam itu sekarang banyak sudah menggunakan chatbot customer service. Kita nelpon ke LG, kita nelpon ke Nokia, kita nelpon ke mana biasanya sudah yang jawab itu bukan manusia lagi. Ya, yang jawab mesin. Ya. Jadi ya dia hanya menjawab ya normatif gitu ya. Normatif sesuai apa yang diberikan pengetahuannya ke dia. Ada strong AI, sentient, mesin yang benar-benar memiliki pikiran dan kesadaran diri. Ia paham apa yang ia lakukan. Nah, ini yang kayak mana? Nah, itu mungkin untuk masa-masa berikutnya gitu ya, yang dia bisa sampai paham dengan apa yang dia lakukan. Karena ya namanya AI ini masih semuanya adalah mesin ya. Semuanya mesin. Kalau dia sudah sampai pada memiliki pikiran dan kesadaran diri itu ya sudah seolah-olah jadi manusia itu. Ya. Ini jadi narrow dan general AI. Nah, sekarang apa contoh di media? Jadi di media itu ada automated journalism. Ya, automated journalism. Nah, ini gambarannya adalah seolah-olah yang ngetik, yang ngalikan pegawaian itu adalah sebuah robot gitu ya, yang megang laptop di gambarannya. Ya. Narrow AI di ruang redaksi. Nah, Pak, berarti kami kaki landak membunuh lagi Narrow AI di ruang redaksi. Jadi di sini dijelaskan kata berita seperti Associated Press ya, menggunakan algoritma Narrow AI untuk menulis ribuan laporan keuangan perusahaan dan rekap pertandingan olahraga setiap kuartal. Ya. Kadang-kadang kita ngelihat kalau ada pertandingan bola kayak pertandingan dengan bulu tangkis gitu ya. Banyak rekap-rekap yang datang kan. Oh, ini adalah gol yang ke 165. Tahun ini dari mana ya rekapannya itu kan? Kayak Ronaldo itu gol yang berapa itu kemarin? 1000 ya. Melengkapi gol yang ke 1000 nih. Ya. Jadi rekap pertandingan olahraga itu seolah-olah terekap dengan baik. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh AI, oleh Narrow AI, ya. Misalkan, oh ini adalah kalau pertandingan bulu tangkis semesan yang tercepat, gitu ya. Tercepat saat ini, misalkan. Dia kecepatannya sekian puluh kilometer per jam, kan ada rekapnya. Ada juga rally yang terpanjang sampai 500 pukulan. Dia tahu dia 500 pukulan terpanjang itu karena ada rekapnya. Apa ada Pak Ali? Oh, join. Nah, jadi dengan Narrow AI di sini, dia menulis ribuan laporan keuangan perusahaan dan rekap olahraga setiap kuartal. Jadi yang muncul-muncul di surat kabar itu sudah AI semua yang menggawainya, ya. Dampaknya membebaskan jurnalis manusia dari tugas repetitif berbasis data, sehingga bisa fokus pada investigasi mendalam. Jadi kalau data-data yang sifatnya ya berupa data berbasis data itu cukuplah AI yang gawe-nya. Maka jurnalis nanti yang kalian gawe itu adalah bagaimana melakukan investigasinya, ya. Jadi ini nanti akan menjadi data bagi jurnalis untuk melakukan investigasi, ya. Langsung ke lapangan kalian untuk melakukan investigasi. Data-data serahkan saja ke AI, ya. Nah, ini contoh yang sudah diterapkan di Associated Press.
Associated Press ya. Jadi dia sudah menggunakan Nero AI menulis ribuan laporan keuangan perusahaan. Kenapa laporan keuangan bisa dihasilkan? Karena sudah ada transaksinya, database-nya sudah ada, kayak Bina Dharma misalkan. Bina Dharma ini kan data kamu bayaran sudah terekap semua, seluruh bayaran kan ke bank semua. Jadi semua datanya ada di database. Jadi bisa saja kalau mau dibuat AI untuk membuat laporan keuangan tiap semester, tiap kuartal, tiap triwulan, ya, tinggal programmernya aja yang membuat. Jadi nggak usah bagian keuangan lagi, ya. Jadi dari data-data pembayaran dari mahasiswa, seluruh mahasiswa Bina Dharma bisa nanti dia menghasilkan laporannya. Tidak perlu dikerjakan oleh manusia karena semuanya udah terdata di komputer, di database, ya. Tapi itu, ya, kuncinya adalah data itu sudah tersimpan dalam database. Nah, kalau belum ada ya nggak bisa apa-apa, ya. Jadi misalnya mau ngasih laporan keuangan, siapa yang berapa banyak mahasiswa yang belum registrasi, berapa mahasiswa yang stop out, berapa mahasiswa yang tidak ada kabar, berapa mahasiswa yang cuti akademik, berapa mahasiswa yang sekarang lagi skripsi. Dia bisa ngelaporin tiap bulan karena semua data ada di database. Nah, kuncinya harus ada di database karena seperti di pertemuan kita kemarin, ya, AI tidak akan bisa apa-apa tanpa adanya data. Mendengar suara publik, ya. Praktisi public relation menggunakan sentiment analysis, ya, sebuah bentuk Nero AI untuk memantau opini publik di media sosial secara real time. Nah, ini pun sekarang sudah bisa dihasilkan oleh, ya, Nero AI. Jadi bagaimana bentuk sentimen publik? Ya, tentunya diberikan kasus tema-tema tertentu gitu ya. AI mengkategorikan ribuan komentar menjadi positif, negatif, atau netral. Nah, ini tentunya difokuskan ke komentar apa. Misalkan kalau sekarang ini misalkan tentang MBG gitu ya. MBG kan lagi viral nih, MBG apa lagi? Dolar. Terus apa lagi yang lagi viral-viral ini? Nadim. Saya megang ini Chromebooknya, saya ada satu. Chromebook itu kan ada dibagikan Chromebook itu. Bina Dharma kan dapat bagian, jadi seluruh dosen di Bina Dharma ini dapat Chromebook semua. Ya, dapat Chromebook, dapat ada yang berupa tablet, ada berupa notebook. Nah, saya dapat satu berupa notebook. Ada lagi tentang Koperasi Merah Putih, gitu kan? Nah, ini kan kalau di media sosial, ya, sosial media ini sentimennya kan macam-macam banyak. Nah, AI bisa mengkategorikan, ya, mana seberapa banyak yang komennya positif, yang negatif, yang netral, itu bisa dia hasilkan, ya. Dia bisa menghasilkan sentimen-sentimen yang ada di media sosial. Kan yang banyak komentar itu kan di media sosial. Baik, kalau biasanya yang terkenal itu adalah Twitter gitu ya. Ada Twitter, ada Facebook, ada TikTok, ya. Semuanya bisa dilakukan pengkategorian. Ya, ribuan komentar sehingga datanya akan lebih valid gitu ya. Kemudian mendeteksi potensi krisis komunikasi sebelum viral. Nah, mengukur efektivitas kampanye iklan. Ya, iklan ya itu efektif apa enggak gitu kan? Itu bisa diukur dengan adanya sentiment analysis. Nah, ini kalau di komputer banyak yang skripsinya menganalisis ini sentimen analisis, ya. Sentimen analisis mengenai kalau kemarin-kemarin itu setelah pemilu, pasca pemilu itu banyak ya tentang pemilu. Ya. Sentimen analisis tentang apa kemarin? Nah, ini oleh Nero AI ya. Dia artinya spesifik ya. Dia pokoknya mengkategorikan dari setiap komen-komen yang muncul itu silakan dikategorikan yang positif, negatif, yang netral. Ya. Kalau kerjaan
orang komputer itu untuk skripsi itu dia ngambil dulu namanya crawling data. Jadi dia baca di data Twitter misalkan dari tahun sekian sampai tahun sekian, di scrolling dulu datanya, kemudian dia akan kategorikan, dia akan pisah-pisahkan. Ya, ini yang melakukannya mahasiswa, ya. Nah, tapi dengan adanya Nero AI itu sebenarnya sudah bisa dia secara otomatis dia memberikan kategori tersebut, ya, sesuai programnya. Tapi misalkan masang AI untuk MBG misalkan, untuk analisis sentimen untuk MBG, ya bisa aja, ya. Itu untuk mendengar suara publik, ya. Jadi sebenarnya suara publik itu seperti apa sih? Gitu. Jangan cuma diwakili yang viral-viral doang. Nah, kalau yang viral-viral itu kan ya mungkin belum tentu kebenarannya kan. Cuman karena viral ya akhirnya ditangani gitu ya. Kalau sekarang itu kan slogannya kan no viral no justice gitu, kalau tentang kejahatannya. Jadi harus viralkan dulu baru ditangani oleh kepolisian. Nah, itu kira-kira tentang klasifikasi dari AI. Jadi intinya ada dua klasifikasi AI itu, ada narrow dan general. Nah, narrow itu spesifik, general ya umum gitu ya. Nah, tapi saat ini kita masih berada di posisi narrow AI. Kita tidak perlu takut robot akan menguasai dunia dengan adanya artificial general intelligence nantinya. Kita harus peduli bagaimana algoritma spesifik, ya, narrow tadi, mempengaruhi informasi yang kita terima hari ini. Nah, jadi yang harus kita pedulikan itu algoritmanya. Karena itu algoritma itu biasanya membaca kebiasaan, gitu ya. Jadi kalau yang dibacanya setiap hari salah, ya kemungkinan tidak informasinya salah, ya salah terus, ya, yang salah terus. Nah, di sini dijelaskan juga dalam komunikasi AI berfungsi sebagai alat bantu, tool untuk efisiensi, bukan pengganti peran strategis manusia. Jadi tidak perlu khawatir kalian sebagai jurusan komunikasi, ya, kagilah ada AI galau, nak gawe apa lagi gitu. Nah, tapi dia hanya sebagai tool saja, ya, tool untuk mempermudah kita di dalam bekerja. Itu kira-kira untuk kita hari ini. Apakah ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Nah, di sini ada diskusi nih, ada contoh kasus nih. Jika suatu hari AI bisa menulis berita opini yang persuasif dan menyentuh emosi, nah, dia sudah masuk ke general dan strong AI. Apakah peran jurnalis dan komunikator manusia masih relevan? Nah, itu bisa menjadi bahan diskusi kalian, ya. Mengapa? Kalau jawabannya bisa, mengapa? Kalau tidak bisa, mengapa? Gitu kan. Tapi kalau tadi sudah kesimpulannya bahwa cuma sekedar alat bantu, tentunya di sini apakah peran jurnalisme masih relevan? Ya berarti masih, gitu ya. Nah, tinggal sekarang mengapanya yang harus digali. Nah, apakah masih ini atau tidak? Nah, bagaimana kita bisa melakukan peran itu? Terutama kalian ini yang di bagian komunikasi. Ya. Nah, mungkin ini jadi pemikiran kalian untuk menghadapi adanya perkembangan AI saat ini. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan? Ya. Untuk UTS, nah, nanti UTS-nya nanti aja. Hah? Apa? UTS? Ya, harus ada UTS. Cuman apakah nanti sekalian gitu kan? Karena komponen kan harus dilengkapi komponen, ya. Yuk. Oh, belum presensi. Dia mau nanya apa? Kalau presensi gampang, di sini presensi. Oke.